zakat fitrah sesuai dengan sunnah. 2,5 kilo beras, makanan pokok tentunya. Makanan pokok, jangan ganti dengan duit. Kecuali duit itu kita kasih ke masjid, kasih ke lembaga, nanti dibeli beras, makanan pokok dibagi boleh. Tapi kalau kita minum 2,5 kilo beras itu misalnya 30.000, kita kasih ke Indonesia 30.000, itu nggak ada dalilnya. Karena fitrah itu jelas makanan pokok dalam hadis dikatakan. Orang kalau biasa kurma ya kurma, gandum ya gandum, ya beras ya beras. Antum mau kasih uang, sedekah. Lain lagi itu, jangan zakat fitrah. Lain, fitrah itu memang makanan pokok. Jadi jangan diganti teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Seperti yang sering kita dengar bahwa Ustadz ini kalau sudah menolak satu pendapat mesti langsung diklaim tidak ada dalilnya. Sholat qobliyah Jumat tidak ada dalilnya. Orang bayar zakat fitrah pakai uang tidak ada dalilnya. Langsung aja digas. Dia tidak tahu bahwa pendapat yang dia tolak itu adalah pendapat para ulama salaf. Mari langsung kita bacakan. Biar orang ini ngerti. Saya geli. Saya tidak akan bacakan dalilnya untuk orang ini. Tidak penting. Yang jelas, yang pasti tidak ada dalilnya adalah nginjak tai kucing, wudhunya batal. Kalau nginjak tai ayam, wudhunya tidak batal. Itu mau ulama manapun tidak akan pernah ada pendapat seaneh itu. Sedungu itu mungkin ya. Itu jelas tidak ada dalilnya. Apalagi rukun wudhu cuma 2. Mengusap kepala, sunnah muakkad. Itu tambah nggak ada dalilnya. Jadi sebetulnya orang ini yang sering bernarasi tanpa dalil. Tapi dia menuduh pendapat orang lain tidak ada dalilnya. Aneh ya. Ini masih ikhtilaf dalam 4 madhab. Kenapa ditolak? Tai kucing suci aja diangkat-angkat. Sudah jelas-jelas ditolak oleh semua ulama madhab. Makan sahur, kan orang ini yang bilang kalau di tangan kamu ada nasi, bahkan kalau kata orang ini ya, makan terus walaupun sudah adzan. Selesaikan hajatnya. Itu keluar dari 4 ulama madhab diangkat-angkat. Giliran masih dalam 1 ulama madhab ditolak. Dibilang gak ada dalilnya. Si paling tahu dalil. Seperti sudah menguasai semua dalil gitu ya. Sekarang saya bacakan dari 2 kitab dulu. Nanti setelah ini baru saya sebutkan daftar kitabnya. Yang pertama Ad-Dinul Kholis. Ini yang karya As-Subki. Ad-Dinul Kholis itu banyak sekali ya. Kamu sesuaikan dengan judulnya sebelah itu. Ikhrajul qimati ya. Mengeluarkan zakat dalam bentuk harga. Artinya membayar, mengkonversi dengan harga nilainya. Ya, bisa dengan uang bahkan bisa dengan yang lain ya. Ini fokus dengan uang saja dulu ya. Ya juzu indal hanafiyina. Itu boleh menurut madhab Hanafi. Ulama-ulama Hanafiyah ya. Bahkan di bawahnya itu lebih tegas lagi ya. Kemudian apa itu yang boleh? Ikhraju qimatil wajibi fi zakatil fitri. Membayar zakat fitrah dengan uang atau dengan harga yang setara dengan apa yang wajib kamu zakatkan. Jadi kalau kamu wajib zakat fitrahnya berapa, kalau pakai gandum berapa, kurma berapa, ya, takarannya berapa, maka kamu boleh mengkonversi itu dengan harganya berapa. Misalnya kurma bayar 3 kilo, 1 kilonya 20.000 berarti 60.000. Nah, itu gambarannya saja ya. Kemudian 5 taqaddamah. Berdasarkan apa-apa yang telah berlalu ya, fi bahsi daf'i al-qimati fi zakati. Harus pas membaca mana yang tanwin, mana yang tidak ya. Biar jelas ini tarkibnya naat man'ut atau mudhof ilaih ya. Jadi di dalam pembahasan daf'i al-qimah membayar dengan harga fi zakati di dalam zakat secara umum. Jadi sudah dibahas tentang zakat secara umum itu boleh dibayar dengan harga. Kamu zakat kambing kamu bayar pakai uang boleh. Ini dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh kambing. Zakat padi ya padi. Kalau dalam mazhab Hanafi bebas. Mau kamu bayar bentuk padinya atau kamu bayar dalam bentuk harganya. Misalnya kamu harus zakat padi 1 kintal. 1 kintal berapa harga pasarannya ya. Kamu bayar uang untuk bayar zakat padi kamu itu ya. Kemudian waruya dan telah diceritakan an Abi Yusuf dari Abi Yusuf. Abi Yusuf ini masuk kepada Al-Imamain ya. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi itu disebut Al-Imamain ya, Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf ya. Ini pentolannya, khalifahnya mazhab Hanafi, muridnya langsung ya, setara Al-Muzani, Al-Buwaiti kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Annahu qala bahwasanya Abu Yusuf itu berkata,
Ad-daqiqu ahabbu ilayya minal hinto. Ad-daqiq itu tepung ya. Kalau hintoh gandumnya. Jadi orang membayar zakat pakai tepung menurutku lebih baik daripada membayar pakai gandumnya. Iya, karena tepung bisa langsung dikonsumsi toh, tidak perlu ditumbuk begitu ya. Kemudian wa dirhamu ahabbu ilayya minad daqiqi wal hintoti. Tetapi kamu zakat pakai uang, dirham itu menurutku lebih baik atau aku lebih suka daripada kamu masih berzakat pakai tepung atau pakai gandumnya. Apa alasannya? Li'anna dzalika aqrabu ila daf'i hajatil fakiri. Karena itu lebih dekat ya atau lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir. Iya, orang itu belum tentu butuh beras. Dia fakir bisa saja punya beras. Dia butuhnya uang untuk beli minyak. Begitu ya. Kenapa boleh dipakai bayar dengan uang begitu ya. Kemudian wali annal matluba, dan karena yang dituntut, artinya prinsip dari zakat fitrah ya, yaitu memberikan kebahagiaan atau memberikan harta kepada fakir. Apa itu? Ighna'u al-fakiri fi hadal yaum, yaitu mengayakan atau mencukupi kebutuhan orang-orang fakir pada hari itu ya. Jadi itu maksudnya zakat fitrah itu, biar hari raya itu ya, orang-orang fakir itu terpenuhi kebutuhannya. Sekarang kamu lihat, mereka butuh beras apa butuh apa? Butuh uang. Orang mau lebaran, mau kemana, mau beli ini, beli itu. Bukan beras mungkin banyak. Begitu ini hujahnya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh. Dalam mazhab yang lain tidak boleh. Dalam mazhab Imam Ahmad ada dua. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ini kita bicara yang boleh dan lengkap dengan argumentasinya. Bahkan kalau sudah bicara ighna, itu ada hadisnya ya. Aghnu al-fakir al-yaum ya. Aghnu itu dari kata aghna yugni ighnaan. Fi'il amalnya aghnu. Cukupi kebutuhan mereka hari ini gitu. Maka ighna di situ mencukupi kebutuhan itu akrab ya. Akrab itu kalau bahasa kita itu lebih efektif lah ya. Kalau langsung dengan uang biar dia yang beli kan begitu ya. Kira-kira begitu ya. Kemudian wal ighna yuhsalu bil qimah, dan ighna atau memenuhi kebutuhan mereka itu ya sulu bisa dicapai atau yuhsalu bil qimah ya dengan harga. Artinya dengan kamu ngasih mereka uang. Bal huwa, bahkan hal itu ya, atammu biha, dengan uang ya. Bal huwa, bahkan kebutuhan itu kalau dibayar dengan uang, atammu wa aufar, itu lebih sempurna ya. Lebih fleksibel atau lebih cocok lah begitu kira-kira ya. Ini jelas ya. Dalam mazhab Hanafi bahkan dinukil dari ucapan murid Imam Hanafi langsung. Kemudian di bawahnya itu sarahnya Sahih Bukhari ya, Umdatul Qari ya. Ini karya Badruddin Al-Aini ya, Al-Hanafi ya. Kita baca sedikit-sedikit saja ya, meringkas durasi ya. Summa lam, kemudian ketahuilah annal asla fi hadal babi, bahwa pada dasarnya di bab ini ya, ini bab hadis Bukhari tentang zakat ya. Bahkan Imam Bukhari itu boleh zakat itu dengan harga ya. Walaupun tidak spesifik bicara zakat fitrah ya. Tetapi zakat ya. Yang namanya zakat fitrah, zakat mal kan sama-sama zakat. Walaupun ada yang bilang kalau Imam Bukhari tidak bisa dianggap membolehkan zakat fitrah dengan uang. Karena ketika bicara bayar zakat dengan uang atau dengan qimah, itu adalah ketika bicara zakat, bukan bicara zakat fitrah ya. Tetapi kata yang mensyarah ya hadis ini adalah aslun ya, dasar atau dalil ya, tentang bolehnya membayar zakat itu ya, fi hadal babi ya, an-nadaf al-qimati, bahwasanya membayar harga ya, artinya mengkonversi zakat itu dengan uang, fi zakati, dalam zakat, jaizun, adalah boleh, indana, menurut kami mazhab Hanafi, karena ini pengarangnya adalah mazhab memang bermadzhab Hanafi, Imam Badruddin Al-Aini Al-Hanafi ya. Wakada, begitu juga fil kafaroh, boleh membayar pakai uang itu dalam masalah kafaroh. Kafaroh itu kamu ngasih makan 60 orang miskin ya, kafaroh sumpah lah, atau kafaroh kamu melaksanakan jima di bulan puasa ya, dan sebagainya ya, karena ada itu it'amus sitini miskinan, itu boleh pakai uang ya. Itu dalam madzhab Hanafi ya. Kemudian wasadaqati al-fitri, dan juga zakat fitrah ya. Kemudian wal ushri itu bisa diartikan zakat 1/10. Ini istilah untuk zakat pertanian ya. Zakat pertanian itu kan biasanya 1/10 gitu ya.
Nah, jadi istilahnya zakat pertanian boleh diganti bukan dizakati dari apa yang kamu tanam, tapi kamu hitung berapa zakat kamu timbang berapa lalu 10%-nya berapa, konversi ke uang kamu bayarkan uangnya itu boleh begitu ya. Wal haroji, haroj itu adalah semacam pajak tanah ya yang diambil dari non muslim ya, ahlul zimmah ya. Ini kalau ada negara Islam terus ada non muslim ada di situ, terus dia sebagai masuk kepada kafir zimmi ya ahlu zimmah, dia kan bayar jizyah atau bayar pajak ya. Boleh itu dikonversi dalam bentuk uang ya. Wahwa, dan ini ya, pendapat seperti ini qaulu Umar adalah pendapat Sayyidina Umar. Ini yang mengatakan Badruddin Al-Aini, kamu yang waras. Ya. Apa iya Badruddin Al-Aini itu berani mengatakan itu pendapat Sayyidina Umar, lalu kamu bilang tidak ada dalilnya hanya karena ikut Pak Khalid? Kata Pak Khalid nggak ada dalilnya. Waras ya. Kuncinya waras, itu saja ya. Kemudian dua ibnihi, dan anaknya juga ya. Siapa anaknya Sayyidina Umar? Ya Abdullah ibnu Umar ya. Kemudian dua ibnu Mas'ud ya. Wa ibni Mas'ud ya, karena mutafileh qauli Umaroh ya. Wa ibnihi yaitu Abdullah, wa ibni Mas'udin ya. Wa ibni Abbas, bahkan juga pendapatnya Ibnu Abbas ya. Wa Mu'ad, dan juga pendapatnya Mu'ad. Wa Tawus, dan juga pendapatnya Tawus. Wa qala Tsauri, berkata Imam Ats-Tsauri, yajuzu ikhrajul al-urudi fi zakati idza kanat bi qimatiha. Boleh kamu membayar zakat apapun itu dengan aset ya. Al-urud itu sesuatu selain uang ya. Atau kalau bayar pakai uang boleh ya, bayar pakai selain uang pun boleh asal nilainya sama. Idza kanat bi qimatiha. Artinya bebas. Kamu mau zakat jagung atau zakat padi pakai uang boleh. Mau zakat padi pakai jagung boleh. Zakat jagung pakai padi boleh. Pokoknya urut ya, urut itu harta, aset ya. Ya kalau aset kita kenalnya rumah ya, nggak mungkin ya. Pokoknya harta, komoditi ya. Itu namanya arud komoditi. Makanya urudut tijarah itu adalah komoditi yang kita perjualbelikan ya. Itu boleh ya, selama itu setara harganya. Kalau sudah bicara setara harga berarti kan bukan jenis dari yang kita zakati. Jadi ini sudah ada silang zakatnya. Kamu menzakati misalnya kambing, kamu bayar zakatnya pakai sapi, boleh-boleh saja ya. Selama itu nilainya sama idza kanat bi qimatiha. Wa huwa madhhabu al-Bukhari, dan ini adalah pendapatnya Imam Al-Bukhari atau madhabnya Imam Al-Bukhari ya. Kemudian wa ihda ar-riwayat ini, dan juga adalah salah satu dari di antara dua riwayat an Ahmad dari madhabnya Imam Ahmad. Dalam madhab Imam Ahmad itu ada dua riwayat, ada yang bilang tidak boleh pakai harga atau dikonversi kepada berapa harganya lalu diganti dengan komoditi lain ya, apalagi atau diganti dengan uang. Ada yang mengatakan boleh dalam madhab Imam Ahmad juga ya. Jadi ada ihda riwayat ini. Kemudian walau a'to ardon, dan apabila seseorang membayar zakat berupa komoditi, kamu ngasih orang kambing lah, kamu ngasih orang baju lah, kamu ngasih orang makanan, bahkan beras atau apa ya. Kemudian anzahabin, atas nama kamu menzakati emas, jadi kamu punya emas, sudah wajib dizakati. Biasanya kan dizakati pakai uang, ini nggak dibalik, bukan uang yang kamu bagikan, tapi mungkin kamu kebetulan punya aset di rumah kamu, punya beras banyak, itu kamu jadikan zakatnya ya. Atau kamu punya perak, sudah harus zakat, tapi di rumah kamu yang ada ya apapun ya. Ardon itu selain uang ya, apapun ya. Ya binatang ternak atau makanan atau apa ya. Kamu bayarkan itu untuk menzakati emas dan perak itu yujzihi, itu boleh. Ini dalam madzhab Hanafi ya. Wa qala Turtusi, dan berkata Imam At-Turtusi, hadza qaulun bayyinun, ini adalah pendapat yang sangat nyata fi jawazi ikhrajil qimi, di dalam bolehnya membayar zakat dengan harta, dengan harga ya. Kalau dengan harga bahasa kita itu dengan uang ya. Fi zakati, di dalam berbagai zakat. Az-zakat itu al-takrif, berarti di dalam zakat apapun boleh diganti atau dikonversi dengan menyamakan nilainya. Artinya kamu membayar zakat dengan barang yang bukan yang dizakati, selama ada kesamaan nih nilai. Zakat emas pakai uang atau zakat pertanian pakai uang boleh ya.
Jadi kalau kita bicara qimah di sini, memang secara general seolah-olah bicara uang, padahal bukan masalah itu, bukan masalah uang, tetapi membayar zakat tidak sesuai dengan apa yang dizakati, tetapi di situ menggunakan patokan harga. Ya namanya patokan harga, ya pakai uang juga berarti boleh. Walaupun di awalnya kita bicara zakat fitrah menggunakan uang, ya, bukan menggunakan makanan pokok, begitu ya. Kemudian Qala At-Turtusi berkata, wa ajma'u ashabuna, dan telah ijma ashab kami, ashab Hambali ashab Hanafi ya, ala annahu, bahwasanya lau a'ta fiddotan, apabila seseorang mengeluarkan zakatnya ya, berupa membayar perak ya, andhabin, untuk menzakati emas ya. Jadi dia punya emas 1 nisab 1 tahun, dia mau zakat. Emasnya yang misalnya yang dizakati itu emasnya 2,5%, totalnya adalah 10 gram. Lalu 10 gram itu dia bayar dengan perak. Tetapi perak yang setara atau senilai dengan emas 10 gram itu. Itu boleh secara ijma dalam mazhab Hanafi. Nggak ada ikhtilaf ya. Jadi dioplos, zakat itu dioplos. Ditukar-tukar balik. Boleh begitu ya. Ajza'ahu, maka itu sudah mencukupi ya. Artinya sudah sah ya, sudah boleh. Wa kadza idza a'ta dirhaman an fiddatin, begitu juga kamu membayar dirham untuk menzakati perak. Inda Malik itu juga boleh menurut madhabnya Imam Malik atau menurut ucapan Imam Malik. Wa qala Sahnun, dan berkata Imam Sahnun, la yujzihi, tidak boleh ya. Wa huwa wajhun lisyafi'iyah, dan itu adalah satu wajah ya atau satu pendapat dalam madhab Syafi'iyah. Wa ajaza Ibnu Habib, dan Ibnu Habib membolehkan daf'a al-qimati, membayar dengan harga atau dengan uang, kalau bahasa kita ya gampangnya ya. Idza ra'ahu, apabila si muzaki ya, atau orang yang berzakat ini menganggap atau melihat bahwa membayar dengan uang itu ahsanalil masakin, adalah lebih baik atau lebih cocok untuk orang-orang miskin ya. Jadi itu ya sudah nyata ya. Kamu masih tanya apa dalilnya? Dikiranya ulama-ulama ini bicara tanpa dalil ya. Kalau saya harus berikan dalilnya malah seolah-olah saya juga ragu kalau ini nggak ada dalilnya gitu. Ya tidak perlulah. Biar Pak Khalid yang mengatakan tidak ada dalilnya ya. Jadi dia tahu kan. Jadi kita tahu ya. Siapa yang dibilang Pak Khalid ini nggak ada dalilnya ya. Kemudian sebagai closingnya, perhatikan saya baca, ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alati ala qaulaini. Dalam masalah membayar zakat fitrah dengan uang itu ulama berbeda pendapat kepada 2 pendapat. Al-qaulul awal, yang pertama, yajuzu ikhrajul qimati an zakatil fitri. Ya, boleh membayar uang untuk zakat fitrah. Lihat nomor 1. Itu ada dalam kitab Raddul Mukhtar ya. Jilid 3 halaman 322. Percetakan atau tobak Darul Kutub Al-Ilmiyah DKI ya. Kemudian wahada al-qaulu, dan pendapat seperti ini marwiyun, diceritakan atau diambil atau diadopsi an jama'atin minas salaf, dari sekelompok ulama salafus soleh ya. Kurang apa coba ya. Yang pertama, marwiyun anil Hasan al-Basri, ini adalah pendapatnya Imam Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu Pak ya adalah tabi'in terbaik ya. Wakilah Hasan al-Basri, wakilah Uwais al-Qarni, tetapi yang lebih populer Hasan al-Basri ya. Orang terbaik dari kalangan tabi'in ya. Itu ada nomor 2 dalam kitab Musonnafu Ibni Abi Syaibah ya. Kemudian wa Umar, dan juga adalah diriwayatkan dari Umar Ibni Abdul Aziz ya, Umar bin Abdul Aziz ya. Ya pendiri pemimpin terbaik dalam madhab Abbasiyah kalau tidak salah ya. Kalau Muawiyah kan ada Harun ar-Rasyid, Abbasiyah ada Umar bin Abdul Aziz ya. Para pemimpin-pemimpin terbaik di dinasti-dinasti tersebut ya. Mungkin saya keliru dalam hal ini ya. Kemudian Ats-Tsauri ya, tadi seperti yang dibilang sudah, termasuk juga pendapatnya Imam Ats-Tsauri. Nomor 4 itu ada dalam kitab Al-Mughni ya. Sementara kalau kitab nomor 3 itu Al-Masdar As-Sabiq, berarti di sumber sebelumnya ya, berarti di Musannaf Ibnu Abi Syaibah ya. Kemudian wa huwa dhahiru madhabil Bukhari, dan itu adalah pendapat atau secara nyata sebagai madhabnya Al-Bukhari ya. Itu di nomor 5 ya. Wandur tabwibahu fi sahih. Coba kamu lihat cara atau bagaimana Imam Nawawi itu membabkan. Tabwib itu membuat satu bab ya di dalam Jami' as-Sahihnya ya. Babu al-urudi fi zakati.
bab tentang membayar zakat dengan arut ya. Begitu kira-kira ya. Kemudian waqad urido. Tetapi ini ditentang atau dibantah. Maksudnya dibantah seperti yang saya bilang tadi itu ya. Karena Imam Bukhari di sini bicara bab zakat, bukan zakat fitrah. Ya, kalau Badruddin Al-Aini tadi ya ini sudah aslun fi zakati termasuk zakat fitrah ya. Tapi ada yang mengatakan enggak. Imam Bukhari membabkan zakat fitrah itu tidak menyebut tentang al-qimah ya. Yang menyebut tentang Imam Bukhari setuju dengan Imam Abu Hanifah ya. Walaupun kan Imam Bukhari itu paling jarang setuju dengan Abu Hanifah. Tetapi dalam bab ini Imam Bukhari setuju dengan Abu Hanifah. Tetapi ini dalam bab zakat. Ya. Zakat mal ya. Bukan zakat fitrah ya. Kira-kira begitu ya. Tetapi ya itulah ulama memahami bagaimana Imam Bukhari juga berbeda-beda Pak ya. Kemudian wahwa madhabu al-Hanifah. Itu adalah madhabnya Imam Abu Hanifah nomor 6 ya. Ada dalam kitab Bada'i'us Shani ya. Jilid 2 halaman 569 ya. Kemudian itu yang sebelumnya ada itu. Wa qad urida fi nisbati hadzal madhhabi lil Bukhari. Dan telah ditentang ya di atasnya itu yang nomor 5 itu ya. Dan telah ditentang artinya ada yang menentang kalau dinisbatkan pendapat ini. Ingat pendapat bahwa zakat fitrah dibayar dengan dengan uang itu ditentang kalau dinisbatkan kepada Imam Al-Bukhari. Lianna tabwiba karena ketika Imam Bukhari membabkan zakat dengan qimah ya, lam yakun fi shadaqatil fitri. Tidak bicara tentang zakat fitrah ya. Wa indama bawwa Al-Bukhari dan ketika Imam Bukhari membuat bab ya, zakat al-fitri tentang zakat fitrah, lam yadkur ikhrajaha qimatan. Sama sekali tidak menyebut mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah ya. Jadi tentang Imam Bukhari apakah madhabnya boleh membayar zakat fitrah dengan qimah atau tidak itu ulama masih berbeda-beda pendapat ya. Ya, kan tidak masalah juga ya. Imam Bukhari membolehkan atau tidak, yang jelas ada yang secara nyata membolehkan yaitu madhabnya Imam Abu Hanifah. Bahkan Hasan Al-Basri ya, juga Umar bin Abdul Aziz ya, Ats-Tsauri. Dan juga kalau sebelumnya itu klaimnya Badruddin Al-Aini itu ada juga Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian putranya Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Kemudian juga Tawus ya. Kemudian sedikit lagi nak ya. Wa riwayatun fi madhabi Ahmad dan satu riwayat dalam madhab Ahmad ya. Jadi ini masalah zakat ya. Jadi kadang-kadang yang menolak zakat fitrah dengan uang itu karena menganggap yang dimaksud satu riwayat dalam Imam Ahmad itu adalah zakat bukan zakat fitrah kan begitu. Termasuk juga yang dimaksud Imam Bukhari itu zakat bukan zakat fitrah. Ya. Tetapi kan ada juga yang mengatakan itu zakat secara umum, zakat fitrah. Makanya Imam Al-Aini mengatakan ya, wa fi hadza aslun ya atau wal aslu fi hadza ya. Jawazu al-qimati fi zakat. Ya. Dijelaskan, ini adalah dasar bolehnya membayar zakat dengan harga. Termasuk zakat fitrah, ya, zakat al-usyra, zakat bahkan al-haraj, al-kafarah dan sebagainya. Jadi biasa ulama berbeda-beda pendapat. Yang jelas kalau fik zakat fitrah seperti yang sudah saya baca sebelumnya itu ya. Badruddin Al-Aini dan juga dalam kitab Ad-Dinul Khalis itu dijelaskan bahwa dalam Abu Hanifah itu zakat fitrah boleh ya, pakai uang. Kemudian nomor 7 itu dalam kitab Al-Insaf. Al-Insaf itu Imam Al-Mardawi ya. Wa qad rajjaha hadzal qaula dan telah mengunggulkan pendapat ini, artinya dianggap ini pendapat yang unggul katsirun minal mu'asirina, banyak sekali dari ulama kontemporer. Nomor 8 wa min haula'i dan sebagian dari ulama kontemporer itu Asy-Syaikh Atiyah Syaqor ya, yang sudah pernah saya baca sebelumnya ketika menjelaskan tentang klaimnya Ustadz Motor Gede itu bahwa baca sholawat itu nggak ada di zaman Rasul dan sebagainya, maka fatwa Syekh Atiyah Syaqor itu ya boleh-boleh saja ya. Jadi begitu kita waras nak ya, kita waras, kuncinya waras. Kalau ada orang-orang kemarin sore tidak jelas ya, dia bilang tidak ada dalilnya. Sementara ini sudah dibahas oleh ulama di berbagai kitab, kamu yang waras. Memangnya ulama itu bicara nggak ada dalilnya, terus hanya orang ini yang tahu dalil gitu ya. Kalau kamu tidak waras ya, kamu lebih percaya kepada orang ini. Tidak usah perhatikan saya sampaikan data. Kalau ada yang salah dalam pembacaannya, ada yang saya merubah fakta, ya silahkan kamu bantahkan. Tapi kalau cuma bacot, dalil itu bukan kitab, dalil itu bukan kitab ulama, dalil itu kitab dan sunnah ya. Palelu bau menyan ya.
Dalil kitab dan sunnah, tapi kitab ditafsirkan suka-suka, sunnah dirubah-rubah. Terus bikin hukum-hukum sendiri, nginjak tai kucing batal wudu. Terus kalau wudu rukun cuma 2. Apa itu ya? Palelu bomenyan ya.